selanjutnya kita berdoa dulu ya. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Laki-laki. Ayo. Santa Maria Bella, Donna Amin Saini, Sarana Terlokoi Nanti Amin, Teman-teman, pernahkah teman-teman mencari alamat seseorang? Pernah. Kira-kira kita mencari alamat seseorang, apakah nanti ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, teman-teman, sistem koordinat itu terbagi menjadi dua posisi. Yang pertama itu posisi titik, yang kedua itu posisi garis. Nah, di dalam posisi titik itu mengandung yang namanya titik asal, suku X, dan suku Y. Nah, sedangkan di posisi garis, dia membuat garis yang sejajar. Garis yang tegak lurus dan garis yang berhubungan. Di sini, apakah ada yang tahu apa itu garis sejajar? Ayo. Garis lurus. Sejajar, garis lurus. Yang ini kak? Yang atau yang kiri? Sama itu. Terus depan. Ya bu. Garis atas. Adakah yang bisa ini? Garis sejajar itu adalah garis yang titik. Bisa? Ada yang tahu? Iya. Tidak tahu kak? Iya kak. Tahu? Oke. Jadi ibu akan menjelaskan apa itu garis sejajar. Jadi teman-teman, garis sejajar itu adalah garis yang apabila keduanya itu tidak akan pernah bertemu ujung dan pangkalnya. Hal ini dikarenakan kedua garis tersebut memiliki gradien atau kemiringan yang sama. Contohnya seperti ini. Buka grafik ya. Ada yang ingat apa definisi atau pengertian dari garis sejajar? Satu garis, dikatakan garis sejajar apabila kedua ujungnya tidak kira. Oke, terima kasih. Di gambar ini yang namanya tahu? Namanya apa? Ini adalah contoh dari garis karena dia punya ujungnya itu tidak ketemu. Oke. Yang kedua dari garis yang tegak lurus dan berpermulaan. Apakah ada yang tahu apa definisi dari garis yang tegak lurus? Garis yang saling tegak lurus dan berpermulaan.
Apabila keduanya itu saling berpotongan di satu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat itu sudut yang bagaimana? Yang berbentuk segitiga apa? Segitiga sisi. Makasih. Oke. Terus garis yang saling tegak lurus itu juga titik perpotongannya itu sama dengan bagian kecil. Contohnya di sini itu garis dan teman-teman ini adalah garis yang tegak lurus dan berpotongan. Dia letak titik perpotongan itu ada di titik N dan titik K. Oke. Yang ketiga, garis yang memotong. Ada yang definisikan garis yang memotong. Maksudnya garis yang macam bagaimana? Yang lurus begini, tapi dia potong-potong. Itu tapi ini dengar ya, nanti bertanya garis yang memotong. Dikatakan garis yang memotong jika keduanya berpotongan di satu titik. Coba deh teman-teman, dilihat dari ini, dilihat dari grafik ini. Kira-kira ya, garis yang memotong itu garis yang mana? yang Yang mana? Ini adalah garis yang Ibu sudah jelaskan pengertian dari koordinat kartesius. Ibu baca ya, kalian dengar. Nanti setelah itu, Ibu akan tanyakan kira-kira menurut kamu definisi dari koordinat kartesius itu apa. Dengar ya. Ini kau pernyataan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali itu kita menjumpai yang namanya gambar denah ataupun peta. Pernah lihat peta toh? Denah. Bukan contoh denah. Denah kelas. Nah, terus peta atau denah itu sangat memudahkan kita dalam mencari suatu tempat atau wilayah. Begitu juga pada saat kita akan mengirim surat kepada seseorang. Pernah atau kirim surat kepada seseorang? Tidak mungkin juga dia jalannya lurus, atau pasti ada kalau misalnya hal ini dikarenakan untuk mempermudahkan kita dalam mempermudahkan kita untuk mencapai tujuannya di surat atau mencapai ke lokasinya. Nah, jika alamat yang kita cantumkan itu benar dan lengkap, maka suratnya pun akan lebih cepat sampai. Nah, yang mau tanya sih, kira-kira ya, menurut pernyataan ini tadi, menurut kamu apa definisi dari koordinat kartesius? Kalau ada yang bisa jawab sudah, Ibu kasih dia. Sampaikan kamu punya kata-kata. Kira-kira apa sih koordinat kartesius? Dan koordinat kartesius tadi itu dia titik-titik yang berarti satu garis. Ayo. Ibu tanya, kira-kira pengertian dari koordinat kartesius itu apa?
Mencari petunjuk untuk menyampaikan tujuan. Oke, yang lain? Ayo, Garis yang saling tegak lurus apabila keduanya bertemu satu. oke, ada yang lain? Saya nggak tahu. Jadi untuk tidak mengurangi jawaban dari teman-teman, sebenarnya ini maksudkan kamu. Jadi teman-teman, pengertian dari koordinat kartesius adalah sistem koordinat catat ya. Sistem koordinat yang membuat angka-angka. Sistem koordinat yang membuat angka-angka. Angka yang untuk 9 sampai 9 itu adalah contoh dari koordinat. Nah, yang di setiap bidangnya itu ditulis dalam bentuk ayo angka. Dalam koordinat kartesius itu memuat berapa suku ya? 1, 4, 2, 3, 4. Siapa yang jawab 2? 6. Yang jawab 2 siapa? 4 suku. Ada yang lain? 4 suku. Yang benar itu hanya 2. Is dan oke. Yang berikutnya, sudah tahu toh apa yang pengertian dari koordinat kartesius tadi? Koordinat yang membuat angka. Sulut 9 sampai sulut. Yang berikutnya itu kita akan belajar tentang sistem Nah, dalam koordinat kartesius itu dia membuat dua sumbu contoh, sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu yang ada yang vertikal. Sumbu yang vertikal, garis yang vertikal, garis yang macam-macam. Apakah dia tegak atau dia lurus? Tegak. Itu sumbu. Coba deh kau lakukan. Garis yang vertikal macam bagaimana? Dan horizontal. Ayo bukan ada orang. Tidak salah. Tidak kan? Silakan. Orang. Laki-laki. Dan yang suka. Salah nanti tidak salah. Kami nanti tidak biasa makan. Menurut teman-teman ya, dari semua garis ini, yang vertikal yang mana? Yang vertikal. Ini kalau dalam koordinat kartesius kan pindah. Berarti ini semua apa? Berarti yang
yaitu garis vertikal. Oke, kedua, dalam model kartesius ia memuat 4 kuadran atau 4 wilayah. Sepakat? Nah, saya minta satu orang laki-laki bukan yang mana kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ayo siapa yang berani? Ibu kasih lihat. Baca di sini. Dua ini. Kan namanya belajar tuh tidak selalu gini, satu kali kerjaan sempurna. Terima kasih. Ada yang lain? Tiga dan empat bang. Basic ya? Bisa. Daripada memperpanjang, ya jangan marah. Menurut teman-teman, kuadran 1 di mana? Ini kuadran 1. Kuadran 2. Di sebelahnya bukan ibu, ada satu di situ ya ibu. Kuadran 3. Ya ibu. 3 di sini. 4 ibu. 3 di sini. Ya. 4. Kamu benar
Nah, di sini kalau misalnya titik A, berapa ini? Misalnya 3,3. Berarti dia punya nilai dua-duanya. Dia ada sub X dan sub Y. Kira-kira positif negatif, negatif negatif, positif negatif, pokoknya begitu. Kira-kira menurut teman-teman, sub X-nya bernilai apa dan sub Y-nya bernilai apa? Ayo. Sub X-nya dulu. Ikutan saja. Sub X-nya bernilai Positif. X-nya begitu. Ini karena apa? Ingat ya, ini sana. Kalau ini dari posisi apa? Suya yang bernilai. Berarti X yang negatif. Y-nya positif. Negatif. Ini pada tiga. Nilainya pada tiga. Ayo. Ini apa ini? Bagian sini ya. X yang negatif, Y-nya negatif. Kalau yang benar pakai X apa? Y-nya? Iya. Ini kita terlibat. Nah, dalam koordinat Kartesius, angka yang disebut X itu disebut, ada yang tahu? Angka yang ada disebut X. Misalnya ini. Misalnya titik A 3,2. Pasti ini X. Ini Y. Ya mungkin bilang Y bagi X. Kira-kira menurut teman-teman, 3 ini dinamakan apa? Ada dua istilah, absis dan koordinat. Bukan koordinat, koordinat. Yang itu namanya apa? 3 ini apa? Koordinat. Ayo, ada yang tahu? Kamu sudah mentok.
Jadi ini adalah contoh yang kartesius. Nah, pada diagram atau grafisnya, titik A yang terasa. Titik A yang terasa. Iya, lima. Dan 10. Nah, mana tadi yang kamu menurutkan dengan yang absisnya itu apa? Absis yang mana? Apa yang mana? Ini absis ini. Oke. Sehingga di titik 5 dan 10 dia berada di kuadran berapa? Berada di kuadran berapa? Positif dengan positif dia gitu kan? Ada 4 kuadran tadi. Benar satu dan Oke. Kalau titik B dia negatif dengan positif. Mantap sekali. Jadi sisa ini keren bahasa apa pengertian dari proyek kartesius tadi? Nah, karena teman-teman sudah paham tadi, ya kan? Kasih contoh teman-teman. Kita siapkan satu pulpen. Pasangan ya, pasangan ya, dua-dua. Yes, Oke, silakan ya. Kalau yang sakit, Ibu bilang sikut. Nah, tadi sudah dikatakan siapkan satu pulpen untuk kelompok. Mereka lah siapkan pulpen. Kalau ibu bilang sikat, ambil itu pulpen. Oke? Tidak.
Ini sudah, ini baca yang tulis yang penting tulis ya. Ya teman-teman dari siapa? Dengar ya. Coba. Dan titik B-nya itu 2. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah tentukan luas dari bangunan tali yang dibentuk. Nanti kan teman-teman, dari titik itu kita buat dia punya koordinatnya, serta dia punya angka, lalu hubungkan titik-titiknya. Nanti dia akan membentuk sebuah bangunan. Nah, dari bangunan itu kita akan mengetahui nanti berapa sih dia punya luas. Yang ditanyakan adalah dia akan membentuk bangunan. Iya, dia akan membentuk bangunan. Tahu bangunan? Tapi ada yang besar. Ini dari dia punya bangunan dari ini. Terus teman-teman ini bangunan apa? Trapesium. Jadi dari grafik kita coba titik A-nya yang mana titiknya. Terus kita tarik sebuah garis sehingga dia membentuk sebuah trapesium. Nah, tadi itu ada yang terakhir. Disuruh tentukan dia punya luas dari bangun yang dibentuk. Ini dari bangun yang dibentuk dari trapesium. Ada yang tahu rumus luas trapesium itu bagaimana? Ya, sama dengan? Tidak tahu. Ada yang tahu? Rumus trapesium. Oh, belum bisa. Jadi, rumus luas trapesium. L sama dengan ada yang tahu kan? Sigma. Antara dengan sigma? Ibu pakai simbol saya di sini ya. Nah, ini rumus luas. Catat deh. L sama dengan jumlah sisi sejajar pada 2 atau dibagi 2 dikali dengan Tinggi. kita tinggal masukkan yang punya angka-angka ya. Nah, jumlah sisi sejajar ini, sisi yang pertama dari sisi apa? Sisi A dan B ditambah sisi C dan B. mantap. Terus dibagi 2. dikali. T. Nah, sebelumnya tinggi bangunan saja. Yang pertama itu dia dari titik A nya negatif 1,3. Terus 13 kan sisi dia punya tinggi
3 satuan. Yang titik terakhir tadi titik D. Nah, 3. Tiga tambah 4 berapa? 7. Pada materi sebelumnya tadi, kalau ada operasi penjumlahan perkalian dan pembagian, yang pertama-tama kita harus setelah yang ada dalam kurung. Yang pertama-tama kita harus mengerjakannya bagaimana? Dilanjutkan dengan yang operasi perkalian, pembagian atau penjumlahan yang mana? Berarti yang dalam kurung 3 tambah 4? 7 dikali 3 berapa? 14. Ayo 14. 7 dikali 3? 21 dikali 2? 14. 7. Oke, mantap. Luas dari berapa sih? Adalah 10,5. Oke. Yang jadi ciri utama dari koordinat kartesis adalah keberadaan dua garis tegak lurus yang berpotongan di satu titik pusat yang disebut titik origin atau titik 0,0. Masa itu yang dijelaskan di 0 titik pusat bisa juga disebut dengan titik origin. Oke. Jadi teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa teman, terima kasih atas partisipasinya hari ini karena telah membantu saya, membantu kakak dalam memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas. Jadi kakak berharap semoga materi yang masih tersimpan di adik-adik dan ketika nanti Kurban ketika menjelaskan tentang koordinat kartesius, teman-teman sudah ada sedikit isi dalam apa pengertian koordinat kartesius? Waktu kami berdua, aku pernah jelaskan di sini. Nah, jadi sekarang ini kita selesai. Oke, kegiatan praktis kita yang